Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa News TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya nih sama ibu-ibu, Bu. Ya. Kalau nemu duit di jalan, kira-kira diambil apa disedekahkan? Kalau misalkan suami ibu ngasih uang tapi duit yang haram, kira-kira ibu terima atau enggak? Bener nih. Masya Allah. Ambil atau enggak? Iya, jangan ya Bu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya apa? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan, menerima, menggunakan harta yang haram. Maka tidak boleh diambil. Carilah yang halal-halal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kita sama-sama dengar di surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah harta kalian itu dari hal-hal yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi ini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian juga bersedekah itu dengan sesuatu yang kalian itu tidak suka. Ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sedekah nih, kira-kira misalkan dari judi online, kira-kira diterima nggak sama Allah? Enggak kan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima sesuatu yang baik. Maka berikanlah yang baik-baik. Tadi kalau kita pengen sedekah, berikanlah sesuatu yang terbaik yang kita sukai. Kalau kita pengen sedekah, jangan kita berikan, atau infak nih, jangan kita berikan sesuatu yang kita tidak sukai. Contoh misalkan, makanan udah 1 hari lagi expired, udah satu hari lagi ingin basi, tapi ingin bersedekah, ingin berinfak dengan makanan yang kira-kira kita nggak mau. Jangan, berikanlah sesuatu yang baik agar Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerima harta kita dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man kasaba malan haraman. Barang siapa yang dia punya, memiliki, mengusahakan harta yang haram, fatasaddaqa bih, kemudian dia menginfakkan, mensedekahkan itu, lam yakun lahu ajrun, nggak dapat pahala apa-apa, melainkan dia justru dapat dosa. Kalau kita makan dari yang halal, insya Allah juga kita hatinya tenang, nggak ada beban, dan insya Allah berkah buat keluarga kita. Amin. Tapi kalau pakai yang haram, jangan deh, jauh-jauhi. Kenapa? Karena pasti ada imbasnya, apalagi dosa yang akan kita rasakan dan akan kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, jaga diri kita daripada perkara yang haram. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Masya Allah. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kasmawati. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saya kan kerja di suatu lembaga penyalur sedekah. Bagaimana caranya biar kita tahu sedekah itu haram atau tidak? Kalau misalkan haram, apakah kita mendapatkan dosa? Sedangkan kita kan tidak mungkin bertanya,
uang itu sumbernya dari mana? Begitu pertanyaannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dia nih, ada orang yang ingin berzakat tapi kadang-kadang masih ada rasa was-was. Ya, ini hartanya dari yang halal apa yang haram? Mau kita tanya takut tersinggung, takut tersinggang, ya kan? Tapi kalau nggak begitu orang nggak mau berbuat kebaikan. Begini, kalau kita bekerja di suatu lembaga, misalkan kita menjadi amil, kemudian kita menerima zakat atau menerima infak dari seseorang untuk dititipkan, disalurkan kepada yang berhak, itu tidak perlu kita menanyakan dari mana hartanya. Mengapa? Karena takutnya ada timbul suuzon kepada orang tersebut. Masalah orang tersebut mendapatkan hartanya dari yang halal, apalagi naudzubillah dari yang haram, itu urusan dia. Yang penting dia sudah mau untuk menginfakkan, untuk bersedekah ke dalam sesuatu yang baik. Kalau misalkan ada orang ya ingin sodakoh, misalkan ingin berinfak, tiba-tiba kita tanya, ini duit dari mana nih? Ya kan, jangan-jangan hasil korupsi, jangan-jangan hasil nipu, jangan-jangan hasil merampok, jangan-jangan hasil mencuri. Maka jangan kita tanyakan seperti itu. Biarlah itu untuk menjadi kebaikan untuk kita sebagai penyalur kepada yang mustahik, kepada yang berhak. Namun bagaimana ternyata kalau misalkan dia berinfak dari yang haram, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahalanya. Kita pun dapat pahala. Kenapa? Karena kita mendapatkan suatu pekerjaan yang mulia, menyalurkan infak dari orang-orang yang memberikan infak tersebut kepada mustahik. Jadi ibu, ya nggak usah khawatir. Jadi jangan tanyakan dari mana asalnya, yang penting ibu terima. Tapi urusan itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan sampai kita mencari sesuatu yang haram. Carilah yang halal-halal. Karena yang halal pasti jauh lebih nikmat daripada yang haram. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.